Halo teman-teman, selamat datang di channel KNF. Suatu malam di tahun 1876, saat gerhana matahari terlihat pada seorang pria bernama Otis sedang menggali di pertambangan emas. Tepat ketika gerhana mulai sempurna, mendadak tanah yang digali Otis bergetar lalu membentuk lubang. Ternyata Otis tak sengaja telah membuka pintu gerbang neraka. Waktu diperiksa, tiba-tiba dari neraka keluar makhluk aneh, dan makhluk itu langsung masuk ke dalam tubuh Otis. 1 bulan kemudian, di stasiun terlihat ada seorang sheriff bernama Roy sedang menjemput putrinya. Seminggu lalu, putri akan menikah dengan pria bernama Angus. Sebenarnya dalam hati Roy masih belum merestui hubungan mereka berdua. Ia merasa Angus adalah pria lemah. Waktu lagi ngobrol, mendadak muncul 3 perampok menyerang. Di tengah baku tembak, dari belakang ada seseorang menembak Roy. Tapi bukannya kesakitan, anehnya Roy justru malah pindah ke suatu ruangan serba putih. Di sana dia bertemu wanita bernama Hano, menjelaskan kalau Roy baru saja meninggal dunia. Karena reputasinya selama hidup dinilai cukup baik, Hano pun menawarkan daripada langsung ke akhirat, lebih baik Roy bergabung terlebih dahulu ke timnya, yaitu tim polisi alam barzah bernama RIPD atau Rest in Peace Department. RIPD ini adalah kumpulan polisi alam barzah yang bertugas menangkap arwah-arwah jahat dari neraka yang kabur ke bumi. Arwah jahat itu disebut Dedo. Hano memberitahu berdasarkan laporan yang dia dapat ada 2 keliaran di kota tempat Roy tinggal. Jika setuju bergabung, maka Hano akan mengirim Roy ke bumi untuk bertugas sekarang juga. Namun belum selesai menjelaskan, Roy langsung menjawab setuju. Dalam hati dia merasa mungkin ini ada kesempatan terakhirnya untuk berpamitan pada putri kesayangannya. Mendengar jawaban itu tanpa menunda-nunda, Hano pun memberikan senjata pembunuh Dedo dan menandai Roy dengan cap tanda perjanjian, kemudian mengirimnya ke bumi. Sesampainya di bumi, Roy dijemput wanita cantik sesama anggota RIPD juga bernama Jen. Di jalan, Jen menjelaskan kalau mulai hari ini dia akan menjadi partner Roy. Tapi sebagai orang baru bukannya minta dibimbing, Roy malah mengusir Jen sambil bilang kalau dia tak tertarik sama sekali bekerja dengan bocil. Roy lalu pulang ke rumah ketika dia mau masuk dan menarik membawanya pergi. Dalam hutan, Jen memberitahu umurnya sudah 400 tahun lagi. Lagi pula, Roy juga sudah tak bisa pulang ke rumah lagi karena sekarang identitas serta tubuh Roy telah diubah. Mereka berdua kemudian pergi ke kuburan. Di sana, Roy hanya bisa terdiam merenung meratapi nasibnya. Dia sedih kenapa ruhnya ditempatkan di tubuh wanita. Di tengah kesedihan, ada pastor kenalan Roy waktu masih hidup datang bersiara. Melihat sang pastor, Roy pun berusaha memberitahu identitas aslinya. Tapi kata-kata yang didengar si pastor malah kayak orang lagi kumur-kumur. Jen menjelaskan setiap kali Roy mau membongkar identitasnya, suaranya bakalan berubah jadi aneh. Jen lalu bertanya pada pastor, bagaimana kabar putri Roy? Dengan sedih, pastor menjawab, semenjak Roy meninggal, tunangan putrinya yaitu Angus diculik geng perampok yang waktu itu menyerang di stasiun. Sedangkan putri Roy selalu mengurung diri dalam rumah. Roy pun shock. Tanpa pikir panjang, dia mengajak Jen menyelamatkan Angus. Mereka berdua kemudian pergi ke suatu bukit. Menurut informasi, 3 anggota geng perampok itu telah tertangkap. Jadi mereka harus buru-buru menculik dan menginterogasi ketiga perampok tersebut sebelum dipenjara. Ketika kereta kuda membawa perampok datang dan melihat ada tanda lingkaran di dada para perampok itu, ternyata mereka semua adalah jelmaan Dedo. Waktu sheriff yang menjaga kereta kuda sedang beristirahat, Jen dapat ide bagaimana cara membawa ketiga perampok itu. Thank you. Leave the
Rencana Jane berhasil. Ia kemudian menyiramkan air suci ke salah satu perampok. Dalam hitungan detik, si perampok berubah wujud aslinya. Got to be stopped. Mereka berhasil membunuh 2 dedo. Waktu Jane membawa 1 dedo yang masih hidup, Roy melihat selembaran pemberitahuan kalau dedo tersebut adalah dedo yang menembaknya hingga tewas. Dengan emosi, Roy pun menginterogasinya. Dedo itu bernama Slim. Slim di situ berusaha menjelaskan kalau dia difitnah. Sebenarnya bukan dia yang membunuh Roy, namun Roy tak percaya dan malah menodongkan pistol. Ia mencoba menenangkan dengan bilang, sekarang mereka masih butuh Slim untuk mencari di mana keberadaan Angels. Tapi karena Slim masih tak mau bicara, Jane pun menyiramkan air suci lagi ke badannya. Ketika wujudnya akan berubah, Slim memohon agar dikembalikan ke wujud manusia. Ia berjanji akan menceritakan semuanya pada mereka berdua. Setelah kembali ke wujud manusia, Slim akhirnya cerita 1 bulan lalu dia serta para dedo lainnya dikeluarkan dari mereka oleh salah satu dedo bernama Otis. Karena kekuatan Otis sangat kuat, apalagi dia punya senjata pembunuh dedo yang dicuri dari petugas RIPD, para dedo pun menuruti perintah Otis, memerintahkan mereka semua untuk menculik puluhan orang di seluruh penjuru kota. Itulah alasan kenapa dia bersama anggota perampok lainnya muncul di stasiun dan menculik orang-orang di sana, termasuk Angus. Dia hanya menjalankan perintah. Berdasarkan perintah, orang-orang yang diculik akan dibawa ke kota Patrick. Mendengar penjelasan barusan, Roy merasa mungkin inilah misi yang Hano masuk, yaitu menangkap Otis. Roy lalu menyuruh Slim mengantarkannya ke kota Red Keys sekarang juga. Di sisi lain, tepatnya di hutan dekat kota Redrick, terlihat ada seorang wanita bernama Nell sedang menemui Otis. Nell adalah tangan kanan Otis. Otis di situ cerita sebenarnya dia adalah dedo terkuat di neraka. Dia merasuki tubuh Otis karena berencana ingin menguasai dunia manusia. Nah, Nell bertanya kenapa Otis memerintahkan para dedo menculik manusia. Sambil tersenyum, Otis menjawab, beberapa hari lagi waktu bulan purnama muncul, kekuatan gerbang neraka akan melemah. Di saat itulah Otis akan memaksa semua orang yang dia culik untuk membantu membuka gerbang neraka lebih besar lagi, agar para dedo di neraka bisa keluar dan dia bisa menguasai dunia manusia. Sementara itu di jalan, Slim terus mengoceh, gak berhenti-berhenti. Karena kesal, Roy pun menembakin Slim pakai pistol kesayangannya dulu waktu masih hidup. Tapi ternyata pistol manusia gak mempan sama dedo, jadi Slim cuma merasa geli. Sesampainya di kota Redcrest, mereka berdua lalu pergi ke hotel untuk beristirahat. Tapi sepemilik hotel sekaligus wali kota Redcrest bernama Julius langsung mengusir mereka berdua. Roy yang kecal pun menodongkan pistol sambil mengancam akan membakar seluruh hotel ini. Karena ketakutan, Julius akhirnya mengalah, lalu menyuruh pelayan mengantarkan mereka ke kamar. Di kamar, ketika pelayan bertanya kenapa Slim diikat, dan Jane menjawab Slim adalah buronan yang telah membunuh sheriff bernama Roy. Setelah pelayan pergi dan memberitahu semenjak datang ke kota ini dia mencium bau racun dari neraka. Ia yakin sumber bau racun itu pasti berasal dari bukit pertambangan. Malamnya, Julius menemui Otis. Ternyata Julius adalah salah satu anak buah Otis. Julius di situ bilang semenjak Otis dan para dedo datang ke kota Redrick jadi kena racun. Sambil menahan sesak, Julius bertanya kenapa selama ini Otis hanya memberikan masker untuk para tahanan aja, sedangkan dia, yaitu anak buah Otis sendiri, malah dibiarkan sesak nafas menghirup udara beracun. Mendengar itu, Otis tersenyum licik. Sebenarnya dia tak peduli. Dia hanya ingin memanfaatkan jabatan wali kota Julius untuk menculik para warga kota Red Creek. Sekarang, karena Julius sudah tak berguna lagi, Otis pun memberikan masker, lalu memasukkannya ke kereta kuda yang mengangkut tahanan ke pertambangan. Di sisi lain, sebelum pergi menyelidiki pertambangan, Roy mengikat Slim di dalam kamar. Waktu Slim memohon belas kasih, Roy dan juga Jane peduli. Bagi mereka,
Dedo tetaplah makhluk jahat, penghuni neraka yang tak bisa dipercaya. Tiba-tiba di luar terdengar suara Julius teriak minta tolong. Ketika mereka ingin menolong dari belakang, para Dedo anak buah Otis datang menyerang Roy dan juga Jen. Roy dan juga Jen tertangkap. Sementara di hotel, pelayan menemukan surat kiriman gubernur untuk wali kota Julius. Di surat itu tertulis bahwa sebenarnya Juliuslah yang telah membunuh Roy. Agar tak ditangkap, Julius menyuap gubernur lalu membuat selembaran pemberitahuan untuk memfitnah Slim. Karena kasihan, si pelayan buru-buru membebaskan Slim, kemudian menyuruhnya pergi. Sebelum Roy kembali, waktu mau pergi, Slim melihat hidung si pelayan berdarah. Di momen itu, Slim akhirnya sadar apa yang dia dan komplotan Otis lakukan ini salah. Slim pun memberikan masker pada si pelayan, lalu pergi menyelamatkan Roy dan juga Jen. Di pertambangan, Roy dan juga Jen bertemu Nell. Melihat wajah Jen, Nell tersenyum sinis. Nell ini dulunya mantan anggota RIPD juga, sama seperti mereka, tapi sekarang dia jadi buronan gara-gara merampok gudang senjata di markas RIPD. Tak lama kemudian ada penjaga membawa masuk seorang tahanan. Ternyata tahanan itu adalah Angus. Saat tahu Angus masih hidup, Roy lega. Mereka berdua lalu ngobrol panjang lebar. Karena belum tahu identitas asli Roy, Angus pun curhat. Dia cerita selama ini sikap ayah tunangannya yang bernama Roy sangat dingin. Padahal jauh di lubuk hatinya dia ingin sekali bisa akrab. Mendengar itu Roy terharu dan mata berkaca-kaca. Roy bilang mungkin ayah tunangan Angus hanya takut jika putri kesayangannya menikah, nanti dia akan ditinggalkan sendirian. Roy kemudian berjanji bagaimanapun caranya dia akan berusaha menyelamatkan Angus dari sini. Tengah malam saat bulan purnama hampir sempurna, para Dedo mengumpulkan orang-orang yang mereka culik ke suatu tempat galian. Di sana, Otis memaksa mereka semua menggali. Setelah 1 jam lamanya, mereka terus menggali. Akhirnya gerbang neraka pun terbuka. Sementara di dalam sel penjara dan cerita, dulu waktu masih hidup, dia adalah seorang prajurit perang kerajaan yang ditugaskan melawan penyihir. Suatu hari di gereja, saat Jam berhasil menyalahkan penyihir yang akan melakukan ritual pemanggilan iblis, dia menemukan kalung berisi air mata suci dan yakin bila Otis berhasil membuka gerbang neraka, maka satu-satunya cara mengakhiri semua ini hanyalah dengan air mata suci. Di tengah obrolan, Slim datang menyelamatkan mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Slim memberikan surat yang ditemukan pelayan tadi pada Roy. Ketika membaca surat itu, Roy terdiam. Ternyata dia salah. Roy di situ minta maaf. Selama ini dia telah menuduh Slim membunuhnya. Di jalan, Jen memberikan air mata suci pada Roy. Dan lalu jujur kalau sebenarnya dia takut api karena dulu dia meninggal dengan cara dibakar hidup-hidup, dan sekarang setiap kali melihat api dia seperti bisa merasakan bagaimana daging di tubuhnya perlahan-lahan terbakar. Jen memohon agar Roy bisa menyelesaikan misi ini sendirian tanpa dia. Namun Roy menolak. Ia mengatakan sebagai seorang mantan prajurit harusnya jangan bisa menyelesaikan misi sesulit apapun. Mendengar itu, Jen terdiam. Roy dan juga Slim kemudian pergi menyerang duluan. Oh, I get it.
Jen berhasil menutup gerbang neraka, tapi baru saja juga bisa nafas lega, dari belakang Otis muncul menunjukkan wujud asli Roy. Di sini, Roy dan juga Jen pun berusaha melawan, namun kekuatan Otis jauh lebih besar dari mereka. Saat Jen tertangkap, Otis mulai menyerap jiwanya perlahan-lahan. Di tengah keputusan asaan, Roy melihat di dalam botol masih tersisa setetes air mata suci. Tanpa pikir panjang, Roy langsung meneteskan air itu ke senjatanya. Keesokan paginya, seluruh warga akhirnya kembali ke kota dengan selamat, termasuk Angus. Sementara di hotel atau motel, setelah terus-menerus dipaksa, Julius pun mengakui semua dosa-dosanya, terutama dosa karena telah membunuh Roy dan memfitnah Slim. Mendengar pengakuan barusan, sambil tersenyum, Roy meminta si pelayan membawa Julius ke penjara. Sekali lagi, Roy minta maaf pada Slim. Sebagai tanda permintaan maaf, Roy tak akan membawa Slim ke neraka, asalkan dia mau menggantikan posisi Julius menjadi wali kota dan menghukum para penjahat seberat-beratnya. Dengan senang hati, Slim berjanji tak akan menyanyiakan kesempatan yang Roy berikan. Beberapa hari kemudian, tibalah di hari pernikahan putri Roy dan Angus. Sebelum pergi, Roy memeluk putri kesayangannya itu. Meski masih tak rela berpisah, namun kini hatinya sudah lega. Dia lega karena putri menikah orang yang tepat. Setelah berpisah, Roy dan juga Jen langsung pergi ke pintu alam bersah. Dengan terharu, Roy berterima kasih dan berpamitan pada Jen. Roy bilang dia sudah tak sabar ingin pergi menyusul istri tercintanya di akhirat. Tapi bukannya sedih, Jen malah ketawa ngakak. Dia yakin Roy pasti tak mendengarkan kontrak kerja yang dikasih tahu sebelum bergabung. Ternyata dalam kontrak kerja, Roy harus terus bekerja jadi petugas RIPD selama 100 tahun. Nah, gimana nih teman-teman untuk alur filmnya? Lumayan seru banget ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan alur film yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya. Kita ketemu lagi di alur film selanjutnya. Sampai jumpa.